Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kali ini bisa bersilaturahmi di pembelajaran berbasis online, khususnya kegiatan sanad online STAI Sukabumi yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa. Perkenalkan di sini Bapak Cecep Hilman. Insyaallah beberapa jam ke depan akan membahas terkait menggunakan teknologi di era milenial secara bijak dan islami. Nah, teknologi dan penggunaannya saat ini di tengah kondisi virus yang ada dan merebak di seluruh negara di berbagai dunia. Penggunaan teknologi merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi dan tetap berjalannya roda organisasi, kegiatan, bisnis, dan semuanya. Sehingga teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan. Itu ya tujuan kita memahami dan menggunakan teknologi ini sehingga bisa membantu dari kondisi kesibukan kita, dari kondisi kehempitan, sehingga menjadi sebuah sarana dengan adanya teknologi ini. Nah, ini nama dan alamat Bapak ya. Jadi kalau di Sukabumi tinggal di Sukaraja, kalau di Cianjur di Jalan Yosudarso. Alhamdulillah sudah menikah. Ini untuk akses informasi, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ini untuk blog Bapak. Moto Bapak, jadikanlah semua hal bernilai ibadah dan bermanfaat. Jadi dengan kita melaksanakan sanad online ini dan mengisi kegiatan kita dengan hal yang bermanfaat, semuanya itu bertujuan untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia. Prinsip hidup Bapak, kaya ilmu bukan hanya dengan mengumpulkan ilmu, tapi ia selalu belajar sambil berbagi. Bukan pula orang yang berilmu bila ilmunya disampaikan atau digunakan dengan kesombongan. Intinya, ketika Anda belajar, mendapatkan gelar, pengalaman, kemampuan baru dikuasai, intinya Anda bisa berbagi dengan ilmu tersebut dan Anda bisa menyampaikan ilmu tersebut dengan rendah hati, tidak dengan arogansi ataupun kesombongan. Karena seberapa besar ilmu yang Anda miliki, kalau Anda hanya mengumpulkan buku-buku, mengumpulkan gelar, tidak akan kelihatan Anda seorang yang berilmu. Namun ketika Anda memiliki ilmu sedikit, harapannya banyak. Tetapi yang sedikit ini selalu kita bagikan. Walaupun hanya bisa membaca alif-alifan, atau istilahnya hanya bisa membaca Iqra, tetapi bacaan Iqra itu kita selalu amalkan, berbagi ilmu kita kepada. Maka seperti kita ini memiliki ilmu yang banyak sekali. Ilmu itu kalau kita diberi akan bertambah gitu. Beda kalau harta diberi akan berkurang. Dan ketika memberinya itu harus rendah hati, tidak dengan kesombongan. Seorang profesor, doktor, ilmuwan apapun, apabila dia menyampaikan ilmu dengan memperlihatkan kesombongan, keangkuhan, rasa paling pintar, paling hebat, pengalamannya paling tahu di mana-mana, maka yakin
orang yang mendengarkannya itu akan merasa jijik. Ingat, emas tidak pernah berkata dirinya emas. Hanya emas palsu, Mas Jono mungkin ya. Kalau emas asli tidak pernah, saya ini Mas Jono, Mas Eko dan lain seterusnya. Emas itu dia berdiri dengan sendirinya. Begitu pula ilmu. Seorang yang berilmu tidak usah mengatakan bahwa saya ini seorang yang berilmu, karena orang udah tahu dirinya berilmu atau tidak. Bahkan dikatakan juga diam orang yang berilmu, diam itu emas gitu. Atau kalau di pesantren Bapak ingat sebuah filosofis, kudu bisa nyumput dinu caang nyaangan dinu poek. Maksudnya kalau ada orang saling menyombongkan, memperlihatkan keakuan, coba Anda diam. Karena yang lain mungkin saling memperlihatkan kesilauan duniawinya atau kemampuan kehebatannya. Namun ketika semuanya dalam kondisi kesesatan, kegelapan, yang berilmu ini jangan diam, tentunya harus memberikan sebuah cahaya dan penerangan. Jadi Anda bagaimana sebagai seorang pembelajar? Anda harus berani tampil apa ada dan memperlihatkan kemampuan Anda, bisanya, tidak bisanya. Tujuannya bukan untuk sombong, untuk menilai diri kita, mengevaluasi apakah kita sudah mampu atau tidak. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah nih dari filosofis hidup Bapak, bahwa harus selalu semangat mencari ilmu, berbagi, menyampaikannya dengan penuh kerendahan hati tanpa kesombongan, sehingga yakin kalau Anda memiliki filosofis mendapatkan ilmu, berbagi dengan ilmu, dan disampaikan dengan rendah hati, Allah akan memberikan kemudahan dan memberikan jalan untuk Anda istiqomah dalam ilmu Anda. Karena kali ini terkait tentang teknologi, Bapak akan menyampaikan secara singkat saja, tidak akan secara spesifik. Teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno yang artinya keahlian, sedangkan logi adalah pengetahuan. Jadi teknologi ini wajar dikaitkan dengan life skill, terkait tentang keahlian. Menurut M. Mariono, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya teknologi berlandaskan kepada pengembangan, penerapan. Kalau pengembangan itu otomatis sudah ada dasarnya, bukan tanpa tidak ada. Misalkan handphone itu sudah ada, dari mulai handphone cinit-nit, terus yang masih ingat tuh Bapak layarnya, handphone cinit itu kan besar, setelah itu kecil, kemudian ada yang besar, kemudian yang besar ini kembali lagi yang kecil yang dibuka dua, terus mulai dengan digit penekanannya banyak dipisah ABC menjadi layar sentuh. Dan sepertinya sekarang HP ini kebanyakan yang di layar sentuh ya. Ini perkembangan, dulunya sudah ada, cuma melihat aspek nilai estetis, keindahan, efisiensi, efektif. Dan tentunya yang tidak kalah penting dari sebuah prinsip teknologi adalah akselerasi, percepatan atau kecepatan. Jadi teknologi itu yang paling mendasar itu
selain tampilannya elegan, indah, memiliki akurasi tingkat kecepatan. Nah, sehingga kalau orang memiliki HP atau laptop, tampilannya bagus, elegan, nilai estetisnya dapat, tetapi nilai kecepatannya sangat rendah, maka dari segi mutu dan kualitasnya pun akan turun gitu. Percuma HP bagus, laptop bagus, tetapi sangat lemot, ataupun fitur-fitur di dalamnya sangat sederhana, karena teknologi ini nanti ada beberapa klasifikasi dan tipenya ya. Nah, jadi teknologi ini merupakan pengembangan ATM, amati, tiru, modifikasi. Diamati dulu model yang sudah ada, kemudian ditiru, dimodifikasi, sehingga berkembang menghasilkan sebuah produk yang baru. Nah, peralatan, ataupun kalau peralatan berarti lebih kepada hardware-nya. Kalau sistem itu lebih kepada software-nya gitu. Namun hardware dan software ini merupakan satu kesatuan yang saling memadukan dan saling menampung gitu. Kayak misalkan kita banyak tuh menginstal di Play Store berbagai aplikasi, tetapi apakah si datanya itu mampu untuk menampung gitu? Kayak sederhananya flash disk atau hard disk, file banyak, tetapi flash disk atau hard disknya siap tidak untuk menampung, alatnya handal atau tidak gitu. Di dalamnya misalkan bagus, ada sistem apa, tetapi si hardwarenya kuat tidak, tahan banting, sehingga tahan uji, tidak mudah rusak. Karena kalau hardware itu rusak, nanti akan berpengaruh juga kepada software. Kayak Windows software, tapi kalau hardware, alat yang menampungnya rusak, otomatis tidak bisa ditampilkan. Softwarenya sudah terinstall Windows-nya, tetapi layarnya tidak bisa terbuka, tetap saja tidak bisa digunakan. Jadi antara peralatan atau sistem, atau bahasa lainnya hardware dan software, merupakan satu kesatuan yang saling berpadu dalam teknologi. Tujuannya ya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Persoalan-persoalan kan dari tahun ke tahun, dilihat dari sejarah teknologi itu selalu berkembang. Mulai dari misalkan persoalan menyelesaikan pengetikan. Kalau dulu kan menyelesaikan pengetikan, katakanlah jumlah warga yang ingin membuat KTP atau kartu-kartu sifatnya arsip, itu dengan menggunakan mesin ketik. Itu udah lama, boros biaya itu, dan tentunya membutuhkan orang yang begitu banyak gitu. Tetapi dengan sekarang adanya laptop, HP atau aplikasi yang lain, itu permasalahan kalau menghapus, susah dihapusnya, ada disediakan. Kalau mencetak, ganti tinta, bagaimana biar higienis, biar tidak ribet, dimunculkan printer dan lain seterusnya. Itu merupakan jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Ingin ketemu dengan keluarga jauh di sana, atau misalkan Anda ingin belajar dengan guru Anda tapi tidak bisa, itu kan persoalan. Tetapi kita harus bisa tatap muka untuk saling mengarahkan. Muncullah video call WA yang terbatas, misalkan muncul lagi aplikasi yang bisa telekonferensi gitu. Nah, fungsi teknologi tadi ya, teknologi sebagai alat bantu mempercepat dan memberikan kekuatan lebih. Jadi teknologi ini harus mampu nanti itu sebagai alat bantu. Saya ingin berbicara, tetapi
ada kesulitan berbicara, ada tidak alat bantunya, suara saya kecil, nah butuhkan alat sehingga membantu memperkuat. Kalau suara membantu memperkuat suara. Kalau misalkan kita ingin mengirimkan surat, ada tidak yang bisa mengirimkan surat, hari ini kita kirim, saat itu juga diterima oleh teman Anda. Nah, ada dengan adanya sekarang, dulu lewat email, WA, sekarang apapun mengirimkan data sudah tinggal enak, langsung bisa dibuka tanpa harus buka laptop di HP. Dengan adanya WhatsApp ini, fitur di dalamnya itu sangat mempermudah itu. Sehingga keribatan zaman dahulu semakin berkembang, tingkat kebutuhan orang dianalisis, apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mengatasinya. Intinya itu, mempercepat dan memberikan kekuatan lebih. Teknologi sebagai alat penghubung informasi baik teks ataupun nah ini nih, saya ambil dari spesifikasi teknologi, karena teknologi ini banyak sekali. Teknologi pangan, teknologi industri, teknologi ekonomi, teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi yang lainnya. Kalau secara teknologi komunikasi ini, yang paling utama sebagai alat penghubung baik teks ataupun non teks, ya, yaitu misalkan pesan WhatsApp, kita menghubungkan pesan kepada orang itu agar ada feedback, ataupun non teks misalkan dengan pesan suara ataupun dengan video. Tipe teknologi. Nah, kalau lihat dari level atau tipe dari teknologi itu, ada yang ini dari tingkat tinggi, high class, yaitu tingkat kerumitannya sangat tinggi, penguasaannya susah, akurasinya tinggi. Tapi dia ini memiliki kelebihan, akurasinya tinggi. Kalau dari segi harga, otomatis harganya pun paling mahal karena speknya juga paling tinggi, baik dari spek hardware ataupun software. Nah, middle ya, ini tingkat teknologi tingkat menengah ya, mudah untuk dikuasai, banyak yang menggunakan, termasuk salah satunya di HP ya. HP juga kan ada banyak yang speknya tinggi, misalkan HP di atas 15 juta ke sana, otomatis tampilannya di dalamnya, software dan hardwarenya sangat begitu canggih gitu. Dan tentu saja tidak lepas dari dua unsur, kecepatan dan kekuatan. Nah itu, jadi teknologi yang unggul dan handal itu ada kecepatan, ada kekuatan. Kalau misalkan yang kelas menengah, middle, ya katakanlah kecepatannya sederhana lah, kekuatannya ya sesuai dengan kekuatannya itu. Dan yang paling bawah yaitu low, yang katakanlah teknologi sederhana, teknologi terapan sederhana itu tanpa memerlukan spesifikasi yang kompleks, baik dari segi hardware ataupun software, dan sangat mudah dipahami. Misalkan HP, mainan-mainan anak itu banyak juga yang menggunakan teknologi. Game, kalau dulu game Watt ya, itu merupakan mainan yang familiar zaman dulu gitu untuk game anak itu. Sekarang udah langsung berbasis smartphone gitu ya, dengan game-game online gitu. Dulu tuh hanya HP, misalkan mainan HP cinit-nit yang lagu-laguan, nah sekitar 15 ribuan itu kan mudah. Teknologinya hanya di dalamnya hardware dan softwarenya merekam dan memasukkan satu atau dua jenis voice gitu, sehingga nanti antara outputnya itu hanya itu saja. Kalau sekarang dengan adanya HP, HP ini sudah menampung untuk beberapa aplikasi yang kita bisa pakai dan gunakan dengan menginstal di Play Store gitu. Nah, jadi kita pahami, ternyata
teknologi yang kita terapkan ini masuk ke dalam kategorinya kelas menengah atau apakah sederhana gitu. Tapi untuk saat ini kebanyakan teknologi ini di kalangan masyarakat itu yang kelas middle ya, karena banyak sekali penggunaannya dan orang tentu saja berpikir terkait skala prioritas. Kalau saya menggunakan speknya tinggi, kebutuhannya untuk apa? Anda sebagai pelajar, Anda juga harus menggunakan pola pikir. Saya butuhnya untuk mengerjakan tugas. Katakanlah Anda SMP atau SMP SMA menggunakan laptop dengan RAM 2 GB aja udah cukup kalau misalkan hanya kebutuhannya Office. Terkecuali Anda misalkan ingin editing video ataupun ada di SMK yang menggunakan desain grafis yang bagus ya, minimal yang RAM-nya 4 GB, terus memorinya juga besar, speknya juga tinggi, sehingga kalau menggunakan aplikasi nantinya itu tidak terlalu lemot. Yaitu tadi kepada kecepatan dan kekuatan. Nah, teknologi terapan sebagai media belajar. Ini yang ingin Bapak harapkan, bahwa dengan adanya sebuah teknologi ini, misalkan kita menggunakan grup WA, kita lebih mudah untuk belajar karena di sananya bisa mengirimkan pesan audio visual baik berupa pesan suara ataupun pesan gambar, misalnya video call dan voice note ya. Terus banyak juga teknologi belajar yang bisa kita gunakan itu seperti Zoom untuk telekonferensi, Webex ataupun aplikasi sejenis lainnya. Nah, blog, situs web edukasi kayak misalkan sekarang dari Kemendikbud juga banyak, tinggal akses di Google, YouTube dan tutorial. Selebihnya teknologi yang mudah, alat teknologi informasi dan komunikasi yang mudah kita jangkau sebagai media belajar ya televisi, radio gitu. Namun kita harus selektif channel mana yang dikhususkan sebagai media belajar itu, karena tidak semua konten dan tampilan mengarah kepada nilai-nilai edukasi. Katakanlah yang sudah jelas brandnya seperti TVRI, ada program TV edukasi itu khusus ya, di dalamnya itu mulai dari tampilan terus kontennya itu terplot untuk kepentingan pendidikan. Beda dengan TV-TV komersil yang lainnya yang kadang-kadang lihat alur acara ataupun tampilan TV edukasi banyak nilai-nilai yang semestinya tidak perlu disampaikan karena tingkat edukasinya mungkin ya kurang, terus nilai-nilai norma sosialnya tidak dijaga dengan begitu baik gitu. Ini kan yang dikhawatirkan itu dampaknya terhadap peserta didik gitu. Penyortiran di Komisi Penyiaran Indonesianya. Nah, semangat generasi milenial. Anda sebagai generasi muda, generasi milenial yang lekat dengan teknologi, yang pertama itu Anda harus selalu terobsesi belajar hal yang baru. Misalkan sekarang ada aplikasi, biasanya Anda belajar di kelas, sekarang belajarnya jadi di kelas online atau bisa disebut dengan Google Classroom ataupun dengan aplikasi web berbasis kelas lainnya. Nah, ini kita harus adaptif, terbiasa. Walaupun awal-awal pasti susah memahaminya, ini harus bagaimana dan seperti apa. Tapi coba Anda pelajari, analisis fitur-fitur di dalamnya, sehingga nanti ketika Anda sudah mempelajari, memahami, ada orang yang belum paham, Anda menjadi orang yang unggul karena Anda tidak lari dari permasalahan, justru bagaimana tetap diam sambil menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita tidak mau belajar terhadap hal yang baru, ketika hal yang baru itu diwajibkan,
maka Anda akan merasa kesulitan. Ketika Anda belajar suatu hal yang baru, kemudian Anda terus mencari jalan solusi untuk memecahkan kesulitan tersebut, kemudian itu menjadi booming, maka Anda sudah terbiasa. Teman-teman Anda yang tidak mau belajar terkait hal yang baru menjadi kewalahan. Menyukai tantangan teknologi yang sulit. Ya, kalau misalkan Anda sudah biasa suka terkait teknologi, dari yang tadinya Facebookan, coba Anda pahami apa sih tujuan dari Facebookan ini yang bagusnya. Nah, mulai dari Facebook, Instagram, sehingga produktif waktu Anda itu menghasilkan wawasan, dan kalau tuh gaya waktu, pikiran, tenaga, biaya. Waktu, pikiran, tenaga, biaya yang Anda keluarkan itu harus berbanding lurus dengan apa yang Anda dapatkan, minimal nilai manfaat. Sehingga kalau bagi orang yang komersil terkait teknologi ini sangat potensial sekali gitu. Anda di depan HP, depan laptop, otomatis Anda harus apa yang bisa saya hasilkan dari penggunaan teknologi ini, tidak menjadi seorang yang konsumtif gitu, menghabiskan kuota ataupun menghabiskan waktu. Tapi bagaimana dengan kuota, waktu, pikiran yang Anda keluarkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan selalu update, jangan kudet. Itu selalu mengupdate informasi-informasi terbaru, teknologi-teknologi terbaru, dan jangan malaslah untuk membaca. Adaptif dengan teknologi. Nah, salah satu upaya untuk adaptif terhadap teknologi itu, yang pertama itu meningkatkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu harus tinggi, tingkat curiosity. Tahu sebelum tahu, jangan ingin selalu dikasih tahu. Budaya membaca, menganalisis, dan mencerna. Membaca itu membaca cerdas, membaca tuntas, membaca sampai membekas. Kalau Anda hanya membaca sampai sebaris, dua baris, di akhir tidak dibaca, kemudian ada orang yang bertanya kepada Anda di akhir bacaan Anda tidak tahu, ya sangat mubazir sekali menurut saya gitu. Karena akibat Anda tidak membaca tuntas, Anda tidak tahu arti dan maksud tujuan sebenarnya apa. Jadi istilahnya udah gagal paham gitu. Jadi karena membaca tuntas, membaca cerdas, membaca sampai membekas gitu. Dan harus memiliki daya nalar harus jalan. Misalkan salah satu alat pencarian di Google, kita itu misalkan ingin tahu di mana kampus STI Sukabumi. Nah, orang yang memiliki daya nalar yang tinggi, misalkan dia sudah mendengar info-info tentang STI Sukabumi berdasarkan info-info yang beredar atau desas-desus bahwa STI Sukabumi berada dekat terminal. Nah, ini kan daya nalar. Oh, berarti saya santai saja, tidak usah banyak tanya, patokannya dari terminal baru saya nanya. Nanya pun jangan ke orang gitu. Coba Anda nanya pakai Google dulu atau berbasis informasi digital, sehingga Anda itu seperti orang yang sudah mengetahui. Ketika misal kalau tidak ketemu STI Sukabumi, nah berarti keywordnya itu mungkin terlalu spesifik. Coba Anda yang lebih umum, kampus di Sukabumi, oh langsung muncul. Nah di sana misal ada alamatnya, kemudian udah ketemu, di searching lagi, sebutkan STI Sukabumi Jalan Balandongan, berapa menit? Oh 5 menit dari rumah Anda, 10 menit, 1 jam. Jadi santai gitu. Daya nalar tahu sebelum tahu. Jadi dengan adanya Google tuh bukan didiamin. Kalau Anda bertanya kepada orang, mungkin orang jadi ilfil, apa sih nanya terus? Nah sekarang itu Anda jangan banyak nanya, tapi banyak berpikir dan membaca, menganalisis, dan mencerna. Ketika Anda bertanya kepada orang, sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi atau memastikan. Analisis dulu, konsep berpikir maju itu namanya. Tahu sebelum tahu.
Cukup satu kata saja atau dua kata, keyword, kata kunci, masukkan di Google. Namun tentu saja ketika Anda masuk pada data digital, Anda jangan memastikan bahwa itu fix 100% benar. Anda harus mengoreksi dari beberapa aspek. Misalkan Cecep Firman, dosen STAI, coba searching dulu di Google. 1, oh iya benar. 2, informasi, oh iya benar. Oh iya ini, ya ini. Sehingga Anda ini mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Nah, Anda ingin kuliah, dicek dulu akreditasinya, legalitasnya, apapun itu. Dan jangan diusahakan itu jangan mencari informasi yang sifatnya satu arah dalam teknologi ini. Misalkan, bukan berarti kita mencari kejelekan seseorang. Ada sebuah produk minuman yang di dalamnya itu memiliki kadar pH yang tinggi, ya. Di dalam informasi baik online ataupun orang menyampaikan, menstimulus, apalagi marketing ke kita, selalu berbicara bahwa air dengan pH tinggi itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Ini kalau orang tidak cerdas, maka akan terdoktrin dan istilahnya menyamaratakan persepsi pemikiran. Coba Anda, kalau tadi Anda orang marketing air pH tinggi menyatakan silahkan Anda cari, silahkan Anda minum air dengan pH tinggi. Coba Anda cari informasi bahaya meminum air dengan pH tinggi. Nah, terus manfaat air dengan pH tinggi. Yang satunya lagi misalkan ketentuan meminum air ber-pH tinggi. Nah, sehingga informasi yang didapatkan itu, oh, air yang ber-pH tinggi sangat bermanfaat bagi tubuh dan kondisi orang dalam kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahaya orang meminum pH tinggi ketika kondisi tubuh, terus pH dalam tubuh orang itu seperti ini, seperti ini. Nah, jadi informasi yang didapatkan itu tidak satu alur, sehingga ini menjadi sebuah kontrol. Bisa saja karena di dalam internet ini kadang-kadang tingkat kredibilitas data ini kita harus selektif, benar-benar banyak informasi yang hoax, yang bohong, kadang di blow up. Nah, jadi kita sebagai keihtiyatan atau kehati-hatian dalam menganalisis informasi. Nah, implementasi di generasi milenial itu jangan bertanya tadi ya, jangan bertanya sebelum Anda membaca dan mencari tahu. Tingkat kehati-hatian selalu waspada. Wawasan luas, sehingga karena tingkat kehati-hatian ingin mendapatkan informasi yang utuh dan luas, akhirnya wawasan kita menjadi luas. Tidak hanya mengenal air yang ber-pH tinggi ini manfaat bagi tubuh, tapi Anda tahu bahwa minum air yang ber-pH tinggi bahayanya dalam kondisi tubuh seperti apa dan dampaknya seperti apa. Itu selalu semangat belajar dari kesalahan atau dengan try and error. Jadi kalau dalam teknologi itu kan biasanya dalam layarnya yes, no, cancel. Anda selalu coba dulu. Kalau misalkan klik yes, akan seperti apa munculan. Kalau diklik no, akan seperti apa munculannya. Kalau misalkan saya mau coba dulu, klik yes, oh ternyata muncul seperti ini. Anda belum siap, nantinya rumit untuk mengingat-ingat, klik no dulu. Nah, ternyata klik di yes itu tampilannya seperti ini. Oh, berarti besok kalau saya klik ini jangan di yes kan, di no kan. Nah, ini kan sebuah pola berpikir yang nantinya Anda akan menyimpulkan sendiri. Kalau begini akan begitu, kalau begitu akan menjadi begini. Bijak dan islami dalam menggunakan teknologi. Jangan terlalu mengutamakan dan menuhankan teknologi. Teknologi ini memang sangat canggih, bisa mempercepat dan memperkuat.
Tapi teknologi yang canggih ini hanya manusia yang bisa membuat teknologi, tidak binatang, tidak robot, apapun itu. Dengan demikian lebih menghargai kehadiran manusia daripada kehadiran teknologi. Jadi teknologi ini sangat canggih, luar biasa, tapi jangan sampai nilai-nilai sosial budi pekerti luhur ini kita tinggalkan. Ketika ada guru Anda datang, Anda malah asik dengan HP, lagi apa, belajar, lagi apa, lagi bisnis. Memang itu benar, tetapi ketika ada orang yang hadir di sekitar Anda, jangan sampai mengalahkan orang yang menciptakan teknologi itu. Jadi dalam artian hadirnya tetap tidak bisa, sekalipun canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan kerja manusia dan kontribusi manusia bagi kehidupan. Teknologi ini ada, diciptakan oleh manusia itu, tapi teknologi tidak bisa menciptakan manusia. Selektif dalam memilih konten dan hati-hati menganalisis. Nah, selektif juga di dalam memilih konten dan hati-hati menganalisis video, apalagi YouTube. Anda kalau lihat konten, baik Anda seorang pelajar, nanti calon mahasiswa, lihat dulu di bawahnya ini ada daftar pustakanya, orang yang seperti apa. Kalau web, situs ini situs dari mana, web apa, organisasi apa, ideologinya seperti apa, dari perusahaannya seperti apa, bagaimana, sehingga Anda ini tidak menjadi korban dari ideologi media atau ideologi teknologi. Nah, Anda nanti akan kacau. Jangan sampai Anda ini menjadi sebuah korban ataupun saya harap sih ketika Anda kali ini mengikuti sanad dengan saya, sedikitnya Anda mempunyai giroh semangat untuk menjadi seorang kreator, tapi kreator yang islami. Bebas itu konten apa saja, Anda lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Intinya teknologi ini sangat menarik, namun dengan semenarik yang teknologi miliki, jangan sampai menarik Anda sampai Anda membuang-buang waktu dengan menyampingkan kegiatan dan kewajiban Anda yang lainnya. Gunakan teknologi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan, skala prioritas, dan yang selalu saya wanti-wanti, pandailah menganalisis informasi, video, naskah, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Baik, itu saja terkait sanad online hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila Anda ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di komen YouTube-nya ataupun di blog Bapak Cecep Firman. Nah, untuk materi ini nanti Bapak akan sampaikan di blognya, tinggal nanti searching saja di Google Cecep Firman, nanti di channel YouTube-nya juga akan Bapak sampaikan. Baik, jadilah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu bermanfaat bagi dirinya, bagi sekitarnya. Dan para pembelajar sejati, para pembelajar yang dari generasi milenial tetap semangat, selalu ingin mencari tahu lebih, tapi di tengah kelebihan Anda, banyak ilmu yang Anda dan wawasan miliki, jangan sampai membuat diri Anda lupa diri, sombong, angkuh, menyampingkan generasi senior atau orang-orang tua kita. Tetap kita hargai, jangan merasa diri ini paling canggih, paling hebat, dengan menyampingkan guru-guru kita, orang tua kita. Kita ini adalah orang milenial, orang canggih, tetapi kita tidak akan seperti ini tanpa orang-orang dulu, orang tua kita dulu, senior-senior kita. Inilah kemampuan kita dan itulah kemampuan generasi senior kita, orang tua kita. Ayo kita saling belajar. Anda sebagai yang muda yang bisa, ayo kita saling berbagi wawasan yang baru terhadap generasi yang senior, dan yang senior punya pengalaman kehidupan yang baru. Ayo saling mengontrol nilai-nilai kehidupan sehingga semangat muda generasi milenial ini tidak salah kaprah
Dan begitu pula generasi senior ini tidak apatis, tidak pesimis dengan kondisi saat ini. Kita saling bahu-membahu memajukan Indonesia dan tentunya Islam menjadi sebuah rule control dari nilai-nilai sosial kita. Dan terakhir, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari virus corona ini, dan dalam kondisi saat ini jangan sampai mematikan segala potensi yang kita miliki. Tetap berprestasi, tetap berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas. Sampai ketemu lagi di silaturahmi online yang akan datang, ataupun tidak usah canggung untuk menyapa Bapak apabila ketemu di jalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.